Sambil membuka, saya awali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ucapkan bismillah, lalu subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Kembali lagi belajar secara online. Kali ini kita akan membahas mapel fikih kelas 8 MTS semester ganjil. Bab 1 yaitu sujud syahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, Pak Guru ucapkan terima kasih ya, dan silakan bisa bantu channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Oke anak-anak, kalian perhatikan dulu peta konsep berikut ini ya. Kita akan membedah secara keseluruhan materi mulai dari sujud syahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Apa saja ketentuannya, kemudian dalil dan lain sebagainya akan kita bahas. Maka dari itu ya, ikuti dari awal sampai akhir. Baik, kalian perhatikan dulu ya, silakan kalian cermati gambar berikut ini. Sudah anak-anak? Ya, kalau sudah silakan kalian buat pertanyaan ya seputar sujud syukur, sujud syahwi, dan sujud tilawah. Bisa pengertian, bisa tata cara bagaimana pelaksanaan sujud syahwi, dan lain sebagainya. Kita akan bahas satu persatu mulai dari ketentuan sujud syahwi. Secara bahasa, arti kata syahwi berasal dari kata saha yashhu syahwan, yang berarti lupa atau lalai. Jadi sujud syahwi adalah sujud dua kali yang dilakukan karena seseorang meninggalkan sunnah al-ba'ad, kekurangan atau kelebihan jumlah rakaat, ataupun karena ragu-ragu jumlah rakaat dalam sholat yang dikerjakan. Waktu pelaksanaan sujud syahwi adalah setelah tahiyat akhir sebelum salam dengan dua kali sujud. Namun dalam kondisi tertentu sujud syahwi dilakukan setelah salam. Bisa dipahami ya anak-anak ya. Ini adalah sujud syahwi, sujud yang dilakukan karena lupa ya, meninggalkan sunnah al-ba'ad sholat. Adapun bacaan sujud syahwi, kalian perhatikan. Yuk kita baca bersama. Subhana man la yanamu wala yasbu. Ya, ini adalah bacaan sujud syahwi. Maha suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Nah, hukum dan dalil sujud syahwi kalian perhatikan. Lalu apa hukumnya melakukan sujud syahwi? Hukum sujud syahwi adalah sunnah, sehingga sholat yang kamu lakukan tidak batal manakala meninggalkannya. Namun bila imam melakukan sujud syahwi, maka kita wajib mengikuti imam melakukan sujud syahwi ya. Jadi sebenarnya sujud syahwi ini adalah hukumnya sunnah. Ketika kita tidak melakukannya pun tidak batal sholatnya. Namun ketika kita berjamaah kemudian makmum dan imam melaksanakan sujud syahwi, maka kita wajib mengikuti. Ada beberapa hadis yang menjadi dasar disunahkannya sujud syahwi ya, kalian perhatikan. Ini Pak Guru baca artinya. Dari Abdullah ibnu Buhainah al-Asdi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melaksanakan sholat zuhur, namun tidak melakukan duduk atau tahiyat awal. Setelah beliau menyempurnakan sholatnya, beliau sujud dua kali dan beliau bertakbir pada setiap akan sujud dalam posisi duduk sebelum salam. Ya, maka orang-orang mengikuti sujud
bersama beliau sebagai pengganti yang terlupa dari duduk tasyahud awal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, ini dalil tentang sujud sahwi. Adapun sebab-sebab sujud sahwi, diantaranya yang pertama adalah meninggalkan sunnah ab'ad, yaitu amalan sunnah yang apabila tertinggal maka disunahkan sujud sahwi. Yang kedua, ragu-ragu dalam hal meninggalkan sunnah ab'ad. Yang ketiga, mengerjakan sesuatu yang dapat membatalkan jika dikerjakan dengan sengaja dan tidak membatalkan jika lupa, seperti menambah rukun sholat. Jika seseorang menambah amalan sholat karena lupa, misalnya ia ruku 2 kali, ya, atau berdiri di waktu ia harus duduk, atau sholat 5 rakaat pada sholat zuhur misalnya, maka disunahkan sujud sahwi, ya. Kemudian yang keempat adalah memindahkan rukun qauli atau ucapan kepada yang bukan tempatnya, misalnya membaca Al-Quran surat Al-Fatihah ketika ruku. Nah, ini. Kemudian yang kelima, ragu jumlah rakaat. Contohnya ketika ragu apakah baru 3 rakaat atau sudah 4 rakaat, maka yang ditetapkan adalah 3 rakaat. Lalu menambah 1 rakaat lagi dan sujud sahwi sebelum salam. Nah, ini adalah sebab-sebab sujud sahwi. Kemudian kapan sujud sahwi itu dilakukan? Apakah sujud sahwi dilakukan setelah salam ataukah sebelum salam? Nah, ternyata sujud sahwi itu ada yang dilakukan setelah salam dan ada juga yang dilakukan sebelumnya. Kalian perhatikan, sujud sahwi yang dilakukan sebelum salam. Yang pertama, lupa mengerjakan sunnah ab'ad dan teringat sebelum salam. Yang kedua, ragu terhadap hitungan jumlah rakaat sholat yang sedang dikerjakan, dan musolli atau orang yang sholat tidak yakin mengenai hitungan jumlah rakaat. Ini ya. Kemudian sujud sahwi yang dilakukan setelah salam adalah karena terdapat penambahan jumlah rakaat sholat, terdapat penambahan gerakan dalam sholat, kemudian ragu dan bisa menentukan mana yang lebih meyakinkan. Ya, jadi bisa dilakukan ketika sebelum sholat, sebelum salam, dan sesudah salam. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Kalian cermati baik-baik. Nah, sekarang hikmah sujud sahwi. Apa hikmah sujud sahwi? Yang pertama adalah menjauhkan diri dari sikap sombong dan takabur. Yang kedua, menumbuhkan sikap rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menumbuhkan kesadaran akan kelemahan kita sebagai hamba, sekaligus kesadaran akan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Yang keempat, menyadarkan bahwa manusia adalah yang sering salah dan lupa, sehingga harus banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke anak-anak, itu adalah hikmah sujud sahwi. Baik, untuk sujud sahwi sudah selesai. Sekarang kita bahas yang kedua, ketentuan sujud syukur. Sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca hamdalah dan menggunakan nikmat itu untuk kebaikan. Selain itu, dalam keadaan tertentu kita bahkan dianjurkan untuk mengungkapkan syukur dengan bersujud, yang disebut dengan sujud syukur. Jadi sujud syukur adalah sujud yang dilakukan karena mendapat nikmat atau karena terhindar dari bahaya atau musibah, ya. Jadi sujud syukur ini adalah sujud yang dilakukan karena mendapat nikmat atau karena terhindar dari bahaya atau musibah.
Bisa dipahami ya anak-anak ya? Oke, sekarang hukum dan dalil sujud syukur. Kalian perhatikan. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kewajiban kita sebagai hambanya. Sementara itu, mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sujud syukur adalah sunnah. Ya, jadi hukumnya itu adalah sunnah. Ya, mari kita perhatikan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikut. Mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Bakrata anna Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam kana idza atahu amrun yasurruhu aw busyira bihi kharra sajidan syukran lillah ta'ala, yang artinya dari Abu Bakrah, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila mendapat sesuatu yang menyenangkan atau diberi kabar gembira, segeralah tunduk sujud sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi yang menganggapnya sebagai hadis hasan. Ya, ini adalah dalil tentang sujud syukur. Adapun sebab-sebab sujud syukur diantaranya yang pertama adalah karena mendapatkan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendapatkan kabar gembira atau berita yang menyenangkan. Yang ketiga, terhindar atau selamat dari bahaya atau musibah yang akan menimpanya. Nah, ini sebagai seorang manusia tentu kita sering menemui hal-hal yang bisa menjauhkan kita dari musibah dan mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayo kita biasakan sujud syukur. Adapun syarat dan rukun sujud syukur adalah yang pertama, syarat sujud syukur yang pertama adalah suci dari hadas dan najis, baik badan, pakaian maupun tempat. Yang kedua, menghadap kiblat sebagaimana sholat jika mengetahui arah kiblat. Yang ketiga, menutup aurat. Nah, kemudian untuk rukun sujud syukur adalah yang pertama niat, yaitu menyengaja mengerjakan sujud syukur. Kemudian takbiratul ihram dengan membaca Allahu Akbar. Kemudian sujud sambil membaca doa sujud syukur. Kemudian yang keempat, duduk sesudah sujud, ya, tanpa membaca tasyahud. Yang kelima adalah salam sesudah bangun dari sujud. Dan yang keenam adalah tertib atau berurutan dari awal sampai akhir. Bisa dipahami anak-anak? Ini adalah syarat dan rukun sujud syukur. Adapun bacaan yang masyhur dibaca ketika sujud syukur adalah, kalian perhatikan. Nah, ini ya, mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fadabarakallahu ahsanul khaliqin. Yang artinya, wajahku bersujud kepada Allah, zat yang menciptakannya, yang membukakan pendengarannya dengan daya dan kekuatannya. Maha mulia Allah, sebaik-baik zat yang maha mencipta. Nah, adapun hikmah sujud syukur adalah yang pertama, mengingatkan dan mendekatkan diri kepada zat yang memberi nikmat dan keselamatan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menghindarkan diri dari sifat sombong, karena apa yang kita peroleh semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat untuk kita, karena orang yang bersyukur akan ditambah nikmatnya.
Kemudian sebagai bentuk ungkapan kepasrahan hamba kepada Tuhannya. Kemudian yang kelima, mendapatkan pahala dan di akhirat akan disediakan tempat yang istimewa bagi mereka yang pandai bersyukur. Dan yang keenam, membantu membuat badan menjadi sehat dan bugar. Oke ya, ini adalah hikmah dari pelaksanaan sujud syukur. Sudah bisa kalian pahami anak-anak? Oke ya, kalau sudah nanti silahkan kalian tinggal mempraktekannya. Pembahasan sujud syukur sudah selesai, kita masuk yang ketiga yaitu ketentuan sujud tilawah. Kalian perhatikan, pernahkah kamu melakukan sholat berjamaah kemudian setelah membaca ayat tertentu imam melakukan sujud tanpa didahului ruku terlebih dahulu? Itulah yang dimaksud dengan sujud tilawah, yaitu sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengarkan ayat-ayat tertentu dari Al-Quran. Ayat-ayat tersebut disebut dengan ayat sajdah. Oke anak-anak, jadi sujud tilawah ini adalah sujud manakala bertemu dengan ayat sajdah. Baik, untuk hukum dan dalil sujud tilawah, ya, tahukah kalian hukum melaksanakan sujud tilawah itu? Hukum melaksanakan sujud tilawah adalah sunnah, baik dan bernilai pahala bila dilaksanakan, ya. Namun tidak berdosa bila ditinggalkan. Jadi hukumnya ini adalah sunnah. Dalil sujud tilawah, kalian perhatikan hadis riwayat Bukhari Muslim. Pak Guru bacakan artinya. Dari Ubaidillah, dia berkata, telah mengabarkan kepadaku Nafi dari Ibnu Umar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membaca Al-Quran yang di dalamnya terdapat ayat sajadah. Kemudian ketika itu beliau bersujud, kami pun ikut bersujud bersamanya sampai-sampai di antara kami tidak mendapati tempat karena posisi dahinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, ini adalah dalil sujud tilawah. Sebab-sebab sujud tilawah seperti keterangan yang sudah kalian baca sebelumnya tadi ya, bahwa sujud tilawah sunnah dilaksanakan akan ketika mendengar atau membaca ayat-ayat sajadah. Ya, ini jadi sebab sujud tilawah adalah manakala kita mendengarkan ayat-ayat sajadah. Dalam Al-Quran ada 15 ayat sajadah. Yang pertama surat Al-A'raf ayat 206. Yang kedua surat Ar-Ra'd ayat 15, surat An-Nahl ayat 49 sampai 50, surat Al-Isra ayat 109, surat Maryam ayat 58, surat Al-Hajj ayat 18, surat Al-Hajj ayat 77, surat Al-Furqan ayat 60, surat An-Naml ayat 25 sampai 26, surat As-Sajdah ayat 15, surat Syad ayat 24, surat Fussilat ayat 37 sampai 38, surat An-Najm ayat 62, surat Al-Insyiqaq ayat 21 dan surat Al-Alaq ayat 19. Ya, bisa dipahami anak-anak? Ini adalah ayat sajadah, ya. Oke anak-anak semuanya, selanjutnya adalah syarat dan rukun sujud tilawah. Kalian perhatikan syarat sujud tilawah. Syarat yang dipenuhi sebelum melaksanakan sujud tilawah adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah suci dari hadas dan najis, baik badan, pakaian maupun tempat sujud. Yang kedua, menutup aurat. Yang ketiga, menghadap kiblat. Yang keempat, setelah mendengar atau membaca ayat sajadah. Adapun rukun sujud tilawah, ya, yang pertama adalah niat melakukan sujud tilawah. Yang kedua takbiratul ihram,
Yang ketiga, sujud sekali, diawali dengan bacaan takbir. Kemudian duduk sesudah sujud ya, tanpa membaca tasyahud. Kemudian salam dan juga tertib atau berurutan. Silakan kalian cermati ya, ini adalah syarat dan rukun sujud tilawah. Bisa dipahami anak-anak? Oke, kalau sudah kita lanjutkan lagi. Sekarang tata cara sujud tilawah. Bagaimana caranya? Kalian perhatikan. Sujud tilawah bisa dilaksanakan di dalam sholat dan di luar sholat. Ketika di dalam sholat ya, apabila sholat sendirian, caranya adalah begitu mendengar atau membaca ayat-ayat sajadah dalam sholat langsung takbir untuk bersujud sekali tanpa mengangkat kedua tangan. Kemudian kembali berdiri meneruskan bacaan ayat tersebut dan meneruskan sholat. Kemudian apabila dalam sholat berjamaah, makmum wajib mengikuti imam. Jika imam membaca ayat sajadah kemudian melakukan sujud tilawah, maka makmum wajib ikut sujud. Tetapi apabila imam tidak sujud, maka makmum tidak boleh sujud sendirian ya, jadi mengikuti imam kalau berjamaah. Bisa dipahami ya anak-anak ya. Nah, kemudian kalau di luar sholat bagaimana? Begitu selesai membacanya atau mendengar ayat sajadah, maka langsung menghadap kiblat dan niat melakukan sujud tilawah. Bertakbir seperti takbiratul ihram ya, kemudian langsung sujud dan membaca doa sujud. Setelah itu bertakbir untuk duduk, kemudian salam. Bisa dipahami, ini cara melaksanakan sujud tilawah di luar sholat. Nah, kemudian tahukah kalian apa yang dibaca ketika sujud tilawah? Bacaan yang bisa kamu baca ya sama dengan ketika sujud syukur ya, nanti juga sama doanya ketika melaksanakan sujud syukur. Yuk kita baca sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Yang artinya, wajahku bersujud kepada Allah, zat yang menciptakannya, yang membukakan pendengarannya dengan daya dan kekuatannya. Maha mulia Allah, sebaik-baik zat yang maha mencipta. Ya, silakan kalian hafalkan ya. Ini dibaca ketika sujud tilawah. Adapun hikmah sujud tilawah, yang pertama adalah dihindarkan dari godaan setan. Kemudian lebih menghayati bacaan dan kandungan Al-Quran yang dibaca atau didengar. Yang ketiga, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang maha pencipta. Yang keempat, menghindarkan diri dari sikap sombong dan angkuh pada sesama. Yang kelima, menumbuhkan kesadaran akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, membuktikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini adalah hikmah dari pelaksanaan sujud tilawah.